Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la yu'adira rijadihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala. Sudah selesai kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib sudah kita bahas, yang mustahil sudah kita bahas. Begitu pula perkara yang jaiz. Maka sekarang kita tinggal masuk kepada kesimpulan. Sifat yang sudah kita kaji yang jumlahnya ada 41. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 perkara yang jaiz bagi Allah. Maka 41 ini adalah sifat-sifat yang kita kenal pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengajukan kepada kita, menyampaikan kepada kita 40 sifat tersebut. Ini sebagai ijma'nya para ulama. Jadi sejak pendahulu kita terdahulu sampai kepada kita sekarang ini, kita diperintahkan untuk mengetahui sifat-sifat tersebut. Untuk apa? Dari sifat-sifat itu kita akan menyusunnya untuk mengenal kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya mengetahui 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz, maka kita dianggap belum mengenal Allah. Kenapa? Karena 20
sifat yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz itu belum tersusun menjadi makna ketuhanan. Tugas kita sekarang menyusun sifat-sifat itu agar membentuk makna ketuhanan. Coba, Tuhan itu pengertiannya apa? Kan kita di dalam lafaz kalimat tauhid, lafaz syahadat, ada lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Ilah itu diartikan Tuhan. Dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. Ilahun diartikan apa? Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. Apa pengertian ketuhanan yang mau kita pahami? Yang dari pengertian itu kita akan menyusun sifat-sifat yang sudah kita kaji menjadi makna ketuhanan. Karena kalau baru 20, 21 ini namanya baru bahan, belum tersusun menjadi makna ketuhanan. Kalimat la ilaha illallah oleh para ulama ahli tauhid itu dimaknai dengan tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya, itu hanya Allah. Jadi zat yang wajib disembah itu hanya Allah. Kalau diartikan Tuhan itu diartikan zat yang wajib disembah, maka makna itu merupakan makna menurut syariat. Jadi para ulama ahli fikih, para ulama ahli syar'i memberikan definisi atau pengertian tentang Tuhan dengan pengertian yang berhak disembah. Zat yang berhak disembah itu hanya zat Tuhan. Selain Tuhan tidak berhak disembah. Jadi pengertian yang berhak disembah itu pengertian menurut hukum syar'i, menurut aturan syar'i. Lah kalau mau dikaji menurut aturan ilmu tauhid, pengertian itu, definisi itu masih dipertanyakan lagi. Kalau Tuhan itu yang berhak disembah, terus ditanya yang berhak disembah itu yang seperti apa? Nanti bolak-balik itu. Tuhan itu yang berhak disembah, nanti ditanya lagi lah yang berhak disembah yang seperti apa? Yang seperti Tuhan. Lah Tuhan seperti apa? Yang berhak disembah, ya bolak-balik ya. Nggak jadi pengertian, nggak jadi makna yang bisa dipahami. Dalam ilmu tauhid, pengertian ketuhanan diperluas menjadi pengertian yang tepat sasaran, yang mengena, yang bisa dipahami langsung, bahwa itu menunjukkan kepada pengertian Tuhan. Apa pengertiannya? Diterangkan oleh Habib Utsman bin Yahya, dikatakan di sini Tuhan itu diartikan al-istighna'ul ilah an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma'adahu ilaihi. Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, gitu. Dan segala sesuatu yang lain butuh kepada Dia.
Itulah pengertian Tuhan. Maka zat yang seperti itulah yang berhak untuk disembah. Gitu loh. Jadi kalau berhenti pada pengertian syar'i, kita belum bisa memahami secara jelas yang berhak disembah itu yang bagaimana. Oh, yang berhak disembah itu adalah zat yang zat itu dia itu tidak butuh kepada segala sesuatu, apapun tidak dibutuhkannya. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang lain selain dia butuh kepada Allah. Maka zat yang seperti itulah yang kita kenal dengan pengertian Tuhan. Jadi ilahun atau Tuhan, ilahun itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya apa? Ilahun. Kita sering nyebutnya ya ilahi. Bahasa Qur'annya wa ilahukum. Itu ilahun itu pengertiannya adalah Tuhan. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya apa? God. Bukan selokan, bukan. Lu nggak taunya God mas selokan. Kalau bahasa Cinanya apa? Tian. Kalau bahasa Sundanya apa? Pangeran. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Itu semua pengertian atau makna dari ilahun. Nah, kita mau membuat definisi apa sih pengertiannya secara jelas agar kita bisa memahami. Oh, diterangkan oleh Utsman, ilahun itu pengertiannya adalah istighna'u ilah an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma'adahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu yang lain butuh kepada dia. Maka apabila pengertian ilah ini mau dimasukkan ke dalam la ilaha illallah, ilahnya diambil, diganti pengertian tadi, maka maknanya mustaghniun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia, maka zat itu hanyalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Jadi sekarang kita ngerti yang disebut Tuhan itu yang bagaimana. Kalau bicara Allah, Tuhan itu Allah. Allah itu namanya, bukan pengertiannya. Oh, Tuhan itu yang bikin langit, itu pekerjaannya, bukan pengertiannya. Kita mau bicara tentang pengertian ketuhanan, maka dimengerti dengan zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia. Berarti ada dua pengertian, ada dua definisi. Yang pertama, istighna'un ila an kulli ma siwa. Yang kedua, waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Itu bahasa Kulon Kali sana, nanti susah. Bahasa sini aja wetan kalinya, zat yang tidak butuh pada yang lain dan yang lain butuh kepada dia. Nah, dari pengertian ini Habib Utsman bin Yahya akan menyusun sifat-sifat yang 41 yang sudah kita pelajari hingga terbentuk sifat-sifat itu makna ketuhanan. Yang pertama, istighna'un ilah an kulli ma siwa. Dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Zat yang tidak butuh segalanya itu mempunyai sifat apa saja.
Nah, ini mulai masuk, kita akan nyusun nih. Oh, yang menunjukkan dia tidak butuh segala sesuatu, kata Ibu Usman, ada memasukkan 9 sifat. Jadi yang 20 tadi akan kita bagi 2 nanti. Satu bagian sifat-sifat itu menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Sebagian lagi menunjukkan Allah itu dibutuhkan oleh segala sesuatu. Ya, jadi 20 sifat itu akan kita bagi jadi 2. 2 bagian itu menunjukkan makna atau pengertian ketuhanan. Jadi tugas kita itu disuruh mengerti sifat-sifat Allah. Kemudian sifat-sifat Allah ini kita susun menjadi makna ketuhanan. Setelah mengerti makna ketuhanan, maka barulah kita diperintahkan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah dengan menghadirkan makna di hati kita yang maknanya itu adalah susunan makna ketuhanan. Jangan sampai ketika kita mengucapkan la ilaha illallah di hati kita tidak tersusun, tidak tertanam makna-makna ketuhanan. Nah, kalau saya zikir la ilaha illallah, tapi yang saya ingat wujud kidam bako sampai mutakaliman, gimana Bib? Wujud kidam bako sampai mutakaliman itu belum menunjukkan kepada makna ketuhanan. Kalau kata orang ahli tauhid, itu baru bahan namanya. Apa? Bahan. Gambarannya begini. Kalau kamu mau melihat rumah, maka rumah itu adalah sesuatu yang tersusun. Dari ada pondasinya, ada temboknya, ada sampai atap tersusun. Ketika bahan-bahan bangunan itu sudah disusun, maka kelihatan gambarnya rumah. Tapi kalau kamu ke material, kamu tahu material? Apa material itu? Tempat jual bahan. Kalau kamu ke material, di material itu lengkap semua, ada bahan-bahan untuk membuat rumah. Tapi ketika bahan itu masih di material, gambar rumahnya belum kelihatan. Kenapa? Karena bahan-bahan itu belum tersusun menjadi rumah. Gitu loh. Setelah bahan-bahan itu dikeluarkan, kemudian disusun satu persatu, maka terbentuklah rumah. Dan ketika sudah terbentuk, kamu bisa melihat, oh ini toh yang namanya rumah. Itu gambarannya begitu. Jadi sifat 20 yang kita pelajari itu baru bahan. Itu baru sifat-sifat dasar ketuhanan. Untuk sampai pengertiannya kepada pengertian Tuhan yang sebenarnya, maka sifat 20 itu mau kita susun hingga sampai kepada maknanya ketuhanan. Dan ini diajarkan oleh para ulama hingga kita sampai mengerti jelas tentang pengertian ketuhanan yang tersusun dari sifat-sifat 20 yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi tugas kita sekarang, setelah kita tahu sifat yang 20, tugas kita sekarang membagi sifat yang 20 itu menjadi 2 bagian. Satu bagian menunjukkan definisi Tuhan yang pertama, satu bagian lagi menunjukkan definisi Tuhan yang kedua. Hingga
dari 20 sifat itulah kita akan bisa menyusun makna ketuhanan, yang pengertian Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh kepada Dia. Selanjutnya kata Ibnu Utsman, di bawah ini akan kita bicarakan tentang sifat-sifat yang sudah kita pelajari, sehingga semuanya sifat itu berjumlah 50 aqaid, yang semua 50 aqaid itu terkumpul dalam maknanya la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Bagaimana cara menyusunnya? Kemudian akan disebutkan pula tentang wajibnya 11 sifat bagi Allah, dan 11 sifat pula yang mustahil juga yang wajib bagi Allah. Maha suci dari mengambil manfaat, dan mustahil bagi Allah yang menjadi lawannya, juga kejaizan bagi Allah dan mustahilnya bagi Allah. Yang demikian pula tentang wajibnya si mungkin tidak memberi bekas. Maka dengan pengertian ini nyatalah pengertian bahwa Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Jadi tugas kita yang pertama adalah menyusun makna ketuhanan menjadi definisi yang pertama, yaitu makna Tuhan tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang pertama, memasukkan sifat wujud. Yang kedua, qidam. Kenapa Allah tidak butuh kepada segala sesuatu? Karena Allah wajib adanya. Kalau kita jaiz adanya. Jaiz itu ada ya boleh, nggak ada juga boleh, namanya jaiz. Kalau Allah wajib adanya, kalau kita jaiz adanya. Maka kita ini butuh diciptakan, kalau Allah tidak butuh diciptakan. Kenapa? Karena Allah wajib adanya. Jadi yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lain, yang pertama, Dia punya sifat wajib ada. Yang kedua, Dia punya sifat pula wajib qidam. Wujudnya Allah tidak berawal. Karena wujudnya tidak berawal, maka Dia tidak butuh kepada yang lain. Yang ketiga, tidak berakhir. Karena wujudnya tidak berawal, tidak berakhir, maka Dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang keempat, sifat mukhalafah lil hawadis. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Maka kalau yang lain segalanya itu butuh, Allah berbeda. Allah punya sifat tidak butuh kepada segala apapun. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Berikutnya qiyamuhu binafsih. Allah Maha Kaya. Dia berdiri sendiri. Dia tidak butuh kepada zat yang lain. Maka 5 sifat ini menunjukkan Allah istighna. Allah Maha Kaya. 5 sifat ini ditambah lagi sifat yang berikutnya, yaitu sifat sama, basor, kalam. Ditambah lagi sami'an,
basiron, mutakalliman. Jumlahnya berapa? 11. Dari 20 sifat kita ambil dulu 11. Maka 11 ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamu binafsi, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini 11 sifat. Jadi bukan 20 itu semua jadi satu, bukan. 20 itu kan baru bahan tadi, belum tersusun menjadi makna ketuhanan. Maka tugas kita dari 20 itu kita diperintahkan menyusun menjadi makna ketuhanan. Makna yang pertama adalah dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Untuk menuju kepada makna itu, Allah wajib bersifat dengan 11 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafa, qiyamu binafsi, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Makna inilah makna yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segalanya. Makna yang kedua, Allah dibutuhkan oleh yang lain. Segala yang lain semuanya butuh kepada Allah. Sifat apakah yang menunjukkan Allah dibutuhkan oleh yang lain? 9 sifat berikutnya: wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat. Yang 9 sifat ini menunjukkan segala sesuatu hanya butuh kepada Allah. Jadi 20 sifat kita bagi jadi 2. Sifat yang pertama masuk kelompok yang pertama, ada 11 sifat. Kelompok yang kedua ada 9 sifat. 9 sama 11 berapa? 20. Dari 9 dan 11 sifat inilah terbentuk makna dia tidak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh kepada dia. Ini loh makna yang harus kamu ingat ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kalau makna ini gak kamu ingat, berarti ketika ngomong la ilaha illallah, di hati kamu nggak menghadirkan mengingat Allah. Karena kalau kamu ngomong saya mau ingat Allah, ditanya kalau kamu mau ingat Allah, yang kamu ingat apanya? Hah? Kamu kenal sama Habib, ada Habib Rizik Syahab, kamu kenal. Karena kamu lama gak pernah jumpa, kamu mau mengingat dia. Yang kamu ingat apanya? Hah? Yang diingat apa? Sifatnya. Oh, Habib Rizik ganteng, tinggi, putih, pintar, berani, terus terang, membela kebenaran. Sifat-sifat itu yang kita ingat. Sifat-sifat itu yang ada pada dirinya Habib Rizik. Dengan mengingat sifat-sifat itu berarti kamu ingat kepada dia. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu mau ingat Allah, yang diingat apanya? Hah? Nah sifat-sifatnya. Maka sifat-sifat yang harus kamu ingat kepada Allah adalah sifat-sifat yang tersusun menjadi makna ketuhanan. Gitu loh. Bukan wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman lagi. Itu dulu sebelum kita ngaji, masih anak-anak, masih ngapal-ngapalin, yang kita ingat wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman. Kenapa? Karena itu prinsip dasarnya ahlu sunnah wal jamaah untuk mengenal kepada Allah. Setelah kamu ngerti
20 sifat itu prinsip dasar. Dari 20 itulah kemudian kita mau meningkat, menyusun makna ketuhanan. Ini menjadi pekerjaannya orang dewasa, orang yang akalnya cerdas, hingga dia dalam hatinya bisa mengerti, ini loh Tuhan yang saya sembah. Siapa? Dialah zat yang tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain butuh kepada dia. Untuk menyusun makna itu, 20 sifat ini kita pisah-pisah hingga tersusun makna yang kita kehendaki. Makna yang pertama, dia tidak butuh kepada yang lain, itu tersusun dari sifat yang 20, ada 11 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsih, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 11 sifat. Makna yang kedua, segala sesuatu alam raya ini semuanya, segalanya butuh kepada Allah. Makna apa yang ada pada Allah yang dia hingga dibutuhkan oleh semuanya? Yang pertama, dia esa, dia kudrat, berkuasa, dia muridan, berkehendak, dia berilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat menunjuk kepada makna segala sesuatu butuh kepada dia. Hingga ketika kita kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, makna ketuhanan ini sudah bisa hadir di hati kita. Yaitu ketika zikir kamu la, maka disunahkan menjangi kalimat la ilaha illallah. Ketika ngomong la ilaha, makna ilah inilah yang kemudian kita ingat, dialah ilahun, Allah adalah ilahun, zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia. Lalu muncul di hati kita, engkau wajib wujud ya Allah, wajib qidam, wajib baqa. Makna itu muncul satu persatu ketika zikir kamu berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali kamu zikir la ilaha illallah yang disertai makna hadir di hati kamu, mengingat pengertian ketuhanan, dia tidak butuh kepada yang lain dan semua yang lain butuh kepada dia, itu pahalanya melebihi kamu amal soleh 70 tahun. Satu zikir kamu. Makanya kalau kamu tahlilan, baca zikir sampai 40 kali, sampai 30 kali, oh itu pahalanya wis gunung lewang-lewung kalau hatinya hadir mengingat makna ketuhanan. Nah, gara-gara nggak ngaji tauhid, ngajinya cuman apal-apalan wujud qidam baqa, pas dzikir la ilaha illallah, tasbih dipegang, yang dilirik berkat. Oh, la ilaha illallah, berkat udahnya. Akhirnya hatinya nggak inget apa-apa, ngaji nggak pernah, zikir mau banyak gimana mau zikir. Zikir itu beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran, kamu nggak ngerti maknanya nggak apa-apa, kamu nggak ngerti artinya nggak apa-apa, karena Quran itu mendapatkan pahala dengan membacanya. Kalau zikir, pahalanya bukan membacanya, tapi mengingat di hati kamu. Kalau di hati kamu ingat sesuatu yang kamu baca, baru diberi pahala. Itu namanya pahala zikir. Jadi kalau kamu pengen la ilaha illallah yang kamu ucapkan mengandung pahala, maka ada yang kamu ingat di hati kamu. Apa yang diingat? Ya ini pengertian
ketuhanan yang diajarkan Habib Utsman bin Yahya yang menjadi pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu nggak menghadirkan makna ini, berarti zikir kamu hanya zikir bio. Tahu bio kamu? Apa bio? Bio itu kalau diajarin baca pinter, kulhu pinter, Fatihah pinter, tapi nggak ngerti. Maka jangan sampai zikir kita jadi zikir bio. Harus zikirnya punya makna yang hadir dalam hati. Kita lanjutkan nanti setelah azan isya. Kita dengar azan sebentar. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Kita teruskan sedikit. Jadi makna dari zikir kalimat tauhid kan berupa zikir, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada tahdits, ada ucapan Allahu Akbar, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada pula la ilaha illallah. Itu semuanya kalimat zikir. Maka dikatakan afdhalu zikir la ilaha illallah. Afdhalu zikir la ilaha illallah. Nah, kalau yang paling afdol itu la ilaha illallah, maka kalau kamu zikir kalimat itu, makna di hati kamu harus hadir, gitu loh. Kalau zikirnya kamu ucapkan, tapi maknanya di hati kamu nggak hadir, jadinya namanya latihan zikir, bukan sedang zikir, bukan. Latihan zikir itu namanya membiasakan diri membasahi lisan. Itu latihan zikir namanya. Mau sehari 1000, sehari 10.000, sehari 1.000.000 sekalian, kalau yang bunyi hanya mulutnya, hatinya nggak ikut bunyi, itu namanya latihan zikir. Bukan zikir yang berpahala, bukan. Zikir yang berpahala, yang mulutnya bunyi, hadirnya hatinya hadir mengingat maknanya, gitu loh. Nah, makna yang kita harus ingat apa? Ya tadi itu. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, harus hadir di hati kita, tidak ada zat yang maha kaya kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu butuh kepada dia, maka zat itu hanyalah zat Allah. Utsman mengajarkan caranya zikir. Gimana caranya zikir? Kalau kamu ngucapin la ilaha illallah, hatinya jangan bunyinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan begitu bunyinya. Hatinya jangan bunyi begitu. Itu kalau kamu baru masuk Islam begitu. Cuman diterjemahin doang. Bahasa Arab diterjemahin ke Indonesia. Lah, kalau kamu sudah ngaji, yang hadir jangan terjemahnya lagi, tapi maknanya. Apa? Kata Abi Utsman, la ilaha illallah, mulutnya. Hatinya muncul la wajibul wujud illallah. Mulutnya ngomongnya la ilaha illallah, hatinya tidak ada yang wajib wujud ya Allah, hanya Engkau. La wajibal qidam illallah, la wajibal baqa illallah, la wajibal wahdaniyah illallah, la wajibal qudrat illallah, la wajibal iradat illallah, la wajibal ilmu illallah. Itu muncul di hatinya. Mulutnya la ilaha illallah, hatinya mengingat maknanya. Apalagi la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Engkau. La raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki hanya Engkau ya Allah. La mujib, la muhyi illallah, tidak ada yang bisa menghidupkan segalanya kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu makna yang harus hadir di hati kita. Mengingat sifat Allah, mengingat perbuatannya Allah. Kalau kamu bunyi la ilaha illallah, di hati kamu cuman bunyi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu namanya baru masuk Islam. Kamu belum ngaji apa-apa, belum mengerti apa-apa,
Tapi setelah kamu ngaji sesuai perintahnya yang diperintahkan kepada kita, maka kita hadirkan makna-makna ini dalam hati kita, hingga zikir kamu setiap zikirnya penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini akan jadi kalimat yang membawa kita kepada keselamatan. Hingga dikatakan, dengan kalimat ini kita hidup, dengan kalimat ini nanti kita akan mati, dengan kalimat ini pula nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita yang sekarang terus selama hidup membawa senantiasa kalimat la ilaha illallah. Mau kamu lagi duduk, mau lagi tiduran, mau lagi jalan, mau lagi berak sekalian, hatinya bunyi, tidak ada yang menjadikan kehidupan ini hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang menyelamatkan hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang wajibul wujud hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang wajibul qidam hanya Engkau ya Allah. Hingga ketika kamu sholat Allahu Akbar, sholat, daripada hati kamu ngartiin Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu tidak beres, nggak lebih baik. Yang lebih baik hati kamu ingat Allah yang sedang kamu hadapi. Allahu Akbar, ya Allah, Engkau yang wajibul wujud ya Allah, wajib qidam ya Allah, wajib baqa ya Allah, bunyi di hatinya. Mulutnya baca Fatihah, mulutnya baca zikir, hatinya ingat Allah. Nggak perlu kamu artiin Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Nggak perlu, malah ngerepotin, nanti nyasar kemana-mana pikiran kamu. Baca saja, nggak usah terjemahin, nggak usah. Hatinya hadir mengingat Allah. Engkaulah ya Allah yang wajibul wujud, Engkau wajibul qidam, Engkau wajibul baqa, Engkau wajib ilmu ya Allah. Semua bersandar kepadamu ya Allah. Itu muncul di hati kita. Maka inilah yang diajarkan para ulama, agar zikir kita menjadi zikir yang punya makna, zikir kita mendapatkan pahala, zikir kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hati yang paham, hati yang beriman kepada Allah, hati yang futuh, yang mono, yang luas hati kita, bisa mengingat Allah tiap waktu, hadir hati kita dalam tiap zikir, hati kita diberikan ketenangan oleh Allah, kekhusyuan, kenyamanan, hingga kita setiap zikir kepada Allah ingat kepada Allah, dan kita betah zikir kepada Allah hingga sampai akhir hayat kita nanti. Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana karamna bi ahlina karamna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli auba wastur lana wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa qulli mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ijma' fadlan wa judan manna la bi intisabi minna bil mustafa rasuli na'udhu kulli suli wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa ashabi indada qasi suhbi walhamdulillahi
بالبر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.